Halo, selamat siang Bu Zuni dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai time value of money. Oke, langsung saja masuk ke dalam list of content kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang basic time value concept. Yang kedua, single sum problem. Yang ketiga, annuity and the future value. Dan yang terakhir yaitu annuity and the present value. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang basic concept of the time value of money. Jadi, singkatnya, time value of money itu membahas tentang nilai uang hari ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan. Contohnya, terdapat dua pilihan. Pilihan yang A, kita mendapatkan 500 juta sekarang, atau pilihan B, kita mendapat 500 juta di tahun depan. Tentunya pilihan A ini lebih baik karena uang yang diterima sekarang kita bisa segera investasikan sehingga di masa depan kita akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi, mengapa uang hari ini itu lebih berharga daripada uang di masa depan? Jadi, yang pertama itu ada kita bisa menginvestasikan uang tersebut. Yang kedua, inflasi. Harga yang hari ini bisa saja itu naik di masa depan ataupun nilai di masa depan itu jadi berkurang. Dan yang ketiga adalah risiko. Risikonya kalau kalian milih pilihan B, belum tentu di tahun depan itu kalian bisa mendapatkan 500 juta tersebut. Selanjutnya yaitu present value atau nilai sekarang, yaitu cara menghitung berapa nilai uang di masa depan jika diukur dengan standar hari ini. Contohnya, tahun depan perusahaan A akan mendapatkan uang sebesar 1.100.000 rupiah dengan bunganya 10%. Maka present value-nya atau nilai sekarangnya yaitu sebesar 1 juta. Hal ini penting dalam akuntansi keuangan agar bisa membandingkan pilihan secara adil. Selanjutnya yaitu penerapan konsep time value of money dalam akuntansi, yaitu dalam cara menilai aset. Dulu, akuntansi lebih banyak memakai biaya historis dalam mencatat asetnya, yaitu dengan mencatat aset sebesar harga waktu dibelinya dulu. Tetapi sekarang, IASB semakin mendorong perusahaan untuk menggunakan nilai wajar dalam pencatatan asetnya. Nah, nilai wajar ini mempunyai 3 level. Level yang pertama, dasar penilaiannya yaitu harga pasar aktif. Contohnya adalah harga saham. Dan subjektivitasnya ini adalah yang paling objektif. Lalu selanjutnya di level kedua dengan subjektivitasnya menengah, dasar penilaiannya adalah data pasar yang bisa diamati. Dan level ketiga adalah dasar penilaiannya estimasi arus kas di masa depan dan subjektivitasnya ini paling subjektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang the nature of interest atau sifat bunga. Jadi, bunga sendiri merupakan bayaran atas penggunaan uang orang lain. Nah, semakin tinggi risiko kreditnya, maka akan semakin tinggi bunganya. Nah, di sini terdapat 3 variabel penentu besarnya bunga. Yang pertama yaitu prinsipal, yang merupakan pokok pinjaman, di mana jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Yang kedua, interest rate atau tingkat bunga, yaitu persentase di pokok pinjaman yang belum dilunasi. Dan yang ketiga, time atau periode atau waktu, yaitu berapa lama pokok pinjaman belum dikembalikan. Jadi, dalam variabel tersebut, apabila prinsipal, interest rate, dan juga time-nya naik, maka interestnya atau bunganya itu juga akan semakin besar. Selanjutnya kita masuk ke dalam bunga sederhana atau simple interest. Jadi bunga sederhana ini adalah bunga yang dihitung hanya dari pokok pinjaman saja. Rumusnya adalah interest sama dengan P dikali I dikali N, dengan P adalah principal, I interest rate, dan N adalah number of period. Kemudian untuk contoh soalnya sendiri yaitu misalkan Barstow Electric meminjam $10.000 selama 3 tahun dengan bunga 8% per tahun. Maka kita akan masukkan rumusnya dengan $10.000 sebagai pokok pinjamannya, lalu kemudian 8% sebagai interest rate-nya, dan juga 3 tahun sebagai number of period-nya. Maka akan dihasilkan interest-nya yaitu $2.400 atau dalam setiap tahunnya itu akan tetap yaitu $800. Di lain kasus, yaitu Barstow Electric meminjam $10.000 selama 3 bulan dengan bunga 8% per tahun. Maka nantinya akan dihitung dengan 3 bulan dibagi 12 bulan dan akan dihasilkan $200 untuk dibayar dalam 3 bulan. Contoh ilustrasinya yaitu, misalkan Fast Scratch Company menyimpan uang $10.000 di Last National Bank dengan bunga sederhana 9% per tahun. Perusahaan tersebut juga menyimpan $10.000 lagi di First State Bank dengan bunga majemuk 9% per tahun yang digabungkan setiap tahun. Dalam kedua kasus tersebut, Fast Scratch tidak mengambil bunga yang diperoleh sampai 3 tahun setelah uang disimpan. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan dari simple interest dan juga compound interest, di mana di simple interest ini tingkat bunganya tetap yaitu 9% per tahunnya atau $900 setiap tahun. Sedangkan di compound interest, bunganya itu akan semakin tinggi dilihat dari akumulasi setiap periode akhir tahunnya. Oleh karena itu, kita di sini bisa melihat pada periode paling akhir terdapat perbedaan antara total dari simple interest dan juga compound interest sebesar $250,29. Nah, simple interest ini akan dipilih apabila perusahaan melakukan pinjaman dalam jangka pendek karena bunganya itu akan selalu tetap. Sedangkan compound interest ini akan dipilih ketika perusahaan melakukan utang ataupun investasi jangka panjang karena setiap tahunnya mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep bunga majemuk dalam menghitung jumlah yang akan terkumpul dari $1 jika disetor hari ini pada tingkat tertentu dan dibiarkan selama sejumlah periode tertentu. Rumus yang digunakan adalah future value factor, yaitu FVF N, I sama dengan 1 plus I pangkat N, di mana I adalah tingkat bunga per periode, N adalah jumlah periode, sedangkan FVF adalah faktor yang digunakan untuk menghitung nilai masa depan suatu investasi. Tabel sebelah kiri menunjukkan future value dari $1 dengan tingkat bunga yang berbeda. Misalnya, jika kita melihat bunga 5% selama 3 periode, maka faktornya adalah 1,15763. Artinya, $1 akan menjadi sekitar $1,15763 setelah 3 periode. Nah, pada tabel bawah menunjukkan bagaimana bunga majemuk bekerja. Setiap periode, jumlah uang sebelumnya dikalikan dengan 1 plus I sehingga nilainya terus bertambah karena bunga dihitung dari pokok dan bunga sebelumnya. Jadi, semakin besar tingkat bunga atau semakin lama periode investasi, maka nilai masa depan investasi akan semakin besar.
Selanjutnya, suku bunga biasanya itu dinyatakan per tahun, tetapi penggabungan bunga bisa terjadi lebih dari sekali dalam setahun. Oleh karena itu, digunakan istilah periode. Dan kita perlu mengkonversikan suku bunga per periode dan juga jumlah periode. Dengan rumus, suku bunga per periode sama dengan suku bunga tahunan dibagi dengan jumlah periode penggabungan per tahun. Sedangkan untuk menghitung jumlah periode, yaitu jumlah periode sama dengan jumlah tahun dikali jumlah periode penggabungan per tahun. Contohnya, investasi $1 selama 6 tahun dengan bunga 8% per tahun yang digabungkan setiap kuartal atau 4 kali per tahun. Maka kita harus menghitung Maka langkah pertama yaitu kita harus menghitung suku bunga per periode dan juga jumlah periodenya. Untuk suku bunga per periodenya yaitu 8% dibagi 4, yaitu 2% dengan jumlah periodenya 6 dikali 4, yaitu 24 periode. Maka diperoleh melalui rumus FVF N, I sama dengan 1 plus I pangkat N, dengan 1 plus I-nya adalah 2%, dengan N-nya adalah 24, maka akan didapatkan 1,60844 atau jika dibulatkan yaitu $1,61. Bagaimana frekuensi penggabungan bunga atau compounding mempengaruhi tingkat bunga per periode dan jumlah periode penggabungan selama 5 tahun dengan bunga tahunan 12%. Nah, jika bunga digabungkan lebih sering dalam 1 tahun, maka bunga per periode menjadi lebih kecil, tetapi jumlah periodenya menjadi lebih banyak. Misalkan, pada baris pertama yaitu annually, bunga dihitung 1 tahun. Misalnya, pada baris pertama, annually, bunga dihitung 1 kali setahun. Jadi, bunga per periode tetap 12% dan selama 5 tahun ada 5 periode. Kemudian pada semi-annually, bunga dihitung 2 kali setahun, sehingga bunga per periode menjadi 12% dibagi 2, yaitu 6%, dan selama 5 tahun ada 10 periode. Dan yang selanjutnya pada quarterly, bunga dihitung 4 kali setahun, sehingga bunga per periode menjadi 3%, dan total periodenya 20 periode. Dan yang terakhir yaitu monthly, bunga dihitung 12 kali setahun, sehingga bunga per periode menjadi 1%, dan total periodenya yaitu 60 periode dalam 5 tahun. Jadi, semakin sering bunga digabungkan, maka jumlah periode semakin banyak, dan hal ini biasanya membuat nilai akhir investasi atau utang menjadi lebih besar karena bunga yang dihitung juga lebih sering. Selanjutnya, di dalam perhitungan bunga majemuk, ada 4 variabel utama yang selalu digunakan untuk menghitung nilai investasi dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah rate of interest atau tingkat bunga. Ini adalah persentase bunga yang digunakan dalam setiap periode penggabungan. Misalnya bunga 10% per tahun atau bisa juga dibagi per kuartal atau per bulan. Selanjutnya yaitu number of time periods, yaitu jumlah periode penggabungan bunga. Periode ini tidak selalu 1 tahun, bisa juga per bulan, per kuartal, atau per semester, tergantung seberapa sering bunga dihitung. Yang ketiga yaitu adalah future value, yaitu nilai investasi di masa depan setelah bunga majemuk dihitung selama beberapa periode. Dan yang terakhir adalah present value, yaitu nilai uang saat ini yang diinvestasikan atau yang akan dihitung nilainya di masa depan. Diagram waktu di bawah ini menunjukkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kita mulai dari present value di waktu sekarang, kemudian nilai tersebut bertumbuh setiap periode karena bunga, hingga akhirnya menjadi future value di masa depan. Jadi, dalam perhitungan bunga majemuk, biasanya kita mengetahui beberapa variabel, misalnya present value, tingkat bunga, dan juga jumlah periode. Lalu kita menghitung future value dari investasi tersebut. Yaitu, Sakura Company menginvestasikan $5.000 dengan bunga 12% per tahun selama 3 tahun. Bunga tersebut digabungkan setiap kuartal. Nah, penyelesaiannya kita pertama-tama akan menghitung jumlah periode dan juga suku bunga per periode. Dengan jumlah periodenya yaitu sama dengan jumlah tahun dikali jumlah periode penggabungan per tahun. Jumlah periodenya yaitu 3 dikali 4 sehingga dihasilkan 12 periode. Untuk suku bunga per periode sendiri sama dengan suku bunga tahunan dibagi dengan jumlah periode penggabungan per tahun. Nah, itu 12% dibagi 4 dan akan dihasilkan 3%. Selanjutnya kita bisa menghitung menggunakan rumus FVF N, I sama dengan 1 ditambah I dipangkatkan N dan menghasilkan 7.128,8. Maka nilai investasi setelah 3 tahun jika dibulatkan adalah $7.128,80. Berikutnya adalah learning objective 2, yaitu single sum problem. Yang pertama adalah future value. Jadi apa sih future value ini? Future value ini merupakan nilai uang yang ada di masa depan. Jadi konsep menghitungnya itu berarti kita mengetahui jumlah uang sekarang, tapi kita ingin mengetahui berapa sih nilainya di masa depan setelah diinvestasikan. Yang kedua adalah present value. Jadi present value ini merupakan penghitungan yang mana kita mengetahui jumlah uang yang ada di masa depan, tapi kita ingin tahu nilainya berapa apabila dihitung saat ini. Kemudian, untuk single sum problem ini sendiri, biasanya nilai future value-nya ini akan selalu lebih besar daripada nilai present value-nya. Namun, ada beberapa pengecualian sehingga nilai future value dan present value-nya ini akan sama atau bahkan future value-nya ini akan lebih kecil daripada present value-nya. Yaitu apabila bunganya itu sama dengan 0 atau periodenya ini sama dengan 0, maka future value dan present value-nya ini sama. Kemudian, apabila bunganya ini kurang dari 0, maka future value-nya ini akan kurang daripada present value-nya.
Kemudian kita akan masuk ke dalam rumus future value itu sendiri. Jadi sebelumnya future value ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama adalah untuk perencanaan tabungan dan investasi, yang kedua adalah untuk perbandingan pilihan investasi, dan yang ketiga merupakan perencanaan dana jangka panjang, kemudian yang terakhir adalah menentukan keputusan bisnis. Jadi seperti yang tertera, rumusnya ini FV itu merupakan future value, PV ini merupakan present value, FVF ini merupakan future value factor, N ini periode, dan I ini suku bunga. Jadi untuk FVF ini biasanya di dalam soal itu sudah diketahui, tetapi apabila belum diketahui, cara mencarinya adalah dengan rumus dasar dari bunga majemuk. Untuk contoh soalnya adalah Shanghai Electric Power menyetorkan 250 juta ke rekening escrow di Bank Industri dan Komersial Cina pada awal 2022 sebagai komitmen untuk pembangkit listrik yang akan selesai pada 31 Desember 2025. Tentukan berapa banyak dana yang akan dimiliki perusahaan pada akhir 4 tahun jika suku bunga 10% dan dibungakan setengah tahunan. Pembahasannya diketahui present value-nya ini 250 juta, kemudian bunga per tahunnya adalah 10% dan waktunya 4 tahun. Jadi langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah kita harus menghitung bunga per periodenya. Karena dibungakan setengah tahunan, maka bunganya ini 10% dibagi 2 menjadi 5%. Kemudian kita akan menghitung jumlah periodenya, dan karena 1 tahun ini ada 2 periode, maka untuk periodenya ini merupakan 4 dikali 2 yaitu 8. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus future value yang tadi, dan hasilnya ini adalah 369.365.000 rupiah. Kemudian kita akan membahas mengenai rumus present value. Jadi present value ini merupakan diskon uang dari masa depan. Dalam hal ini diskon adalah mengurangi jumlah atau nilai. Kegunaannya yang pertama menilai investasi atau proyek, yang kedua keputusan meminjam, yang ketiga penilaian aset dan bisnis, dan yang terakhir adalah perencanaan keuangan pribadi. Untuk rumusnya sendiri sama seperti future value, tetapi hal yang membedakan ini hanya rumus dari future value faktornya itu sendiri. Contoh soalnya, seorang kerabat memutuskan untuk memberikan uang sebesar $2.000 untuk perjalanan ke Eropa ketika Karina lulus dari perguruan tinggi 3 tahun dari sekarang. Dia mengusulkan untuk membiayai perjalanan tersebut dengan menginvestasikan sejumlah uang sekarang dengan bunga majemuk 8% dengan uang sebesar $2.000 yang akan Karina dapatkan ketika lulus. Syaratnya adalah Karina harus lulus dan memberitahunya beberapa banyak yang harus diinvestasikan sekarang. Tentukan present value-nya. Penyelesaiannya diketahui future value-nya $2.000, bunga per tahunnya 8%, dan waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun. Jadi, untuk menyelesaikan ini menggunakan rumus dari present value yang sudah kita ketahui sebelumnya, dan hasilnya merupakan $1.587. Selain mencari future value dan present value, kita juga bisa mencari periode waktu dan bunganya. Jadi di sini adalah contoh soal dari cara mencari periode. Desa A ingin mengumpulkan 70.000 untuk pembangunan di alun-alun kota. Pada awal tahun ini, desa tersebut menyetorkan 47.811 ke dalam dana peringatan yang menghasilkan bunga 10% yang dibungakan secara tahunan. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 70.000 di dalam dana peringatan tersebut? Jadi diketahui present value-nya ini adalah 47.811, future value-nya 70.000, bunganya 10%, lalu periodenya yang akan kita cari. Nah, untuk menghitung periode ini bisa menggunakan rumus future value maupun dari present value, tetapi di sini kami menggunakan rumus dari future value. Yang nanti hasilnya yaitu future value faktornya ini merupakan 1,46410. Dan langkah selanjutnya adalah melihat tabel dari future value factor, yaitu untuk future value factor 1,4610 adalah 4 periode. Jadi lama waktu yang dibutuhkan desa A untuk mengumpulkan uang 70.000 adalah 4 tahun. Berikutnya adalah contoh soal dari cara mencari suku bunga. Jadi perusahaan A ini membutuhkan 1.070.584 untuk penelitian dasar 5 tahun dari sekarang. Perusahaan saat ini memiliki 800.000 untuk diinvestasikan dengan suku bunga. Berapa perusahaan harus menginvestasikan 800.000 untuk membiayai proyek sebesar 1.070.584 5 tahun dari sekarang? Jadi diketahui present value-nya ini adalah 800.000, future value-nya ini adalah 1.070.584, bunganya yang akan kita cari, dan periodenya adalah 5 tahun. Solusinya, kami menggunakan rumus dari future value, yang nantinya future value faktornya ini menghasilkan 1,33823. Dan langkah selanjutnya adalah melihat tabel FVF. Untuk FVF 1,33823, bunganya adalah 6%. Jadi, besar suku bunga untuk menginvestasikan uang senilai 800.000 adalah 6%. Dan di sini antara suku bunga maupun periode ini salah satunya harus digunakan untuk mencari hasil yang nantinya ada di tabel future value factor. Oke, kita jadi akan melanjutkan ke subbab annuity and the future value. Jadi anuitas itu atau annuity itu memerlukan 3, wajib harus ada 3 ini, yaitu yang pertama komponennya itu harus pembayaran atau penerimaannya itu harus dalam periodik yang memiliki jumlah yang sama. Lalu selanjutnya yang kedua, memiliki interval waktu pembayaran yang sama, dan yang ketiga adalah perhitungan bunganya itu bunga majemuknya itu sekali setiap intervalnya, baru bisa dikatakan itu merupakan anuitas gitu.
Lanjut kita akan membahas the future value dari annuity ini. Untuk anuitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ordinary annuity atau anuitas biasa, dan yang kedua ada annuity due, yaitu anuitas jatuh tempo. Apa sih perbedaan anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo itu? Kita akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, kalau anuitas biasa itu merupakan pembayaran atau penerimaan yang dilakukan di akhir setiap periode. Jadi, artinya awal tahun pertamanya itu ada di awal periode kedua, atau di akhir periode pertama itu merupakan awal tahunnya, baru dihitung atau baru mendapatkan bunga dari anuitas ini gitu. Lalu anuitas jatuh tempo itu kebalikannya dari anuitas biasa. Nah, di mana anuitas jatuh tempo ini pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal setiap periode. Jadi, awal tahunnya itu ada di awal periode pertama. Begitu periode pertama dimulai, itu merupakan awal tahunnya gitu. Oke, kita akan melihat secara langsung gimana sih perhitungannya future value dari anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo ini. Kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya di future value dari anuitas biasa, kita sudah pembayaran pertama itu kita sudah menyetorkannya selama 4 tahun. Pembayaran kedua kita sudah menyetorkannya selama 3 tahun. Pembayaran ketiga kita sudah menyetorkannya selama 2 tahun. Pembayaran keempat kita baru menyetorkannya atau baru 1 tahun. Nah, kalau pada anuitas biasa itu di tahun pertama itu kita belum bisa menerima bunganya gitu. Jadi kita istilahnya jika kita menabung kita belum bisa menerima bunga 5% ini gitu. Sehingga di mana future value dari pembayaran keempat itu masih stuck di $10. Nah, di pembayaran ketiga atau yang sudah berjalan 2 tahun ini, dia sudah mendapatkan satu kali, istilahnya sudah mendapatkan penambahan satu kali, 5% dari bunga itu, yaitu berarti sudah $10,5. Lalu di pembayaran kedua berarti dia pembayaran kedua artinya dia udah 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun, berarti dia sudah mendapatkan 2 kali bunga, yaitu berarti future value-nya ada di $11,025. Nah, untuk future value keseluruhannya berada di $43,101. Nah, lanjut kita akan melihat perhitungan dari future value anuitas jatuh tempo gitu. Nah, perbedaannya sebenarnya anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo itu anuitas jatuh tempo itu jumlahnya pasti akan lebih besar satu kali gitu. Jadi akan lebih duluan satu kali daripada anuitas biasa itu. Jadi seperti yang kita lihat itu di pembayaran keempat di mana masih 1 tahun, masih baru kita menyetorkan, kita sudah bisa merasakan bunganya gitu. Jadi future value-nya walaupun baru setahun, future value-nya sudah $10,5. Untuk pembayaran, kita bisa lihat juga di pembayaran pertama, kalau di anuitas biasa itu kan selama kita sudah menyetorkan 4 tahun, kita hanya bisa merasakan bunga 3 tahun. Sedangkan di anuitas jatuh tempo ini jika kita sudah menyetorkannya selama 4 tahun, kita bisa merasakan 4 tahun ini 4 kali merasakan bunga, sehingga future value-nya 12,155 dolar gitu. Jadi sehingga untuk secara keseluruhannya future value dari anuitas jatuh temponya itu ada di 45,256 dolar. Jadi pastinya future value-nya anuitas jatuh tempo itu pasti lebih besar daripada anuitas biasa gitu. Oke, selanjutnya kita bakal melihat rumus dari future value anuitas biasa. Seperti yang bisa dilihat pada slide, rumusnya dengan R itu merupakan sewa periodik, FVF itu merupakan faktor nilai masa depan dari faktor anuitas itu, dan N merupakan periode, dan I merupakan suku bunga. Kita bisa melihat rumusnya. Mungkin kalau kita melihat rumusnya mungkin kita belum terlalu paham. Nah, jadi kita akan lanjut ke contoh soalnya supaya kita bisa memahaminya lebih dalam. Nah, kita bisa baca dulu nih contoh soalnya. Mauladi Electronics menyetorkan $750 pada akhir setiap periode 6 bulan selama 3 tahun ke depan untuk mengumpulkan cukup uang agar memenuhi hutang yang jatuh tempo dalam 3 tahun. Berapa future value yang akan dimiliki perusahaan sebagai simpanan pada akhir 3 tahun jika bunga per periodenya itu 7%? Nah, pasti kayak bingung kan? Bagaimana sih cara menentukan gitu? Ini nih menggunakan anuitas yang jatuh tempo atau anuitas biasa. Kita bisa melihat di kata-kata yang sudah digarisbawahi, akhir setiap periode. Akhir setiap periode artinya kita menggunakan anuitas biasa, di mana perhitungannya ada di akhir gitu kan. Nah, berarti ini menggunakan anuitas biasa. Kita bisa lanjut melihat penyelesaiannya. Nah, seperti yang udah diketahui, R-nya itu atau istilah biaya sewanya atau yang kita setorkannya itu ada di $750 kan. Terus N-nya itu periodenya. Ada 6 kali periode dan suku bunganya ada di 6%. Kita bisa melihat
Jadi untuk rumusnya adalah $750 dikali 1 plus 0,06. 0,06 itu merupakan suku bunganya dari 6% atau bisa ditulis juga 0,06, dan pangkat 6. Pangkat 6 itu merupakan periodenya seperti yang tadi dilihat di rumus sebelumnya, pangkatnya itu merupakan N atau periodenya. Lalu min 1 per 0,06. Nah, untuk faktor future value-nya kita bisa mendapatkan 6,97532. Setelah dihitung, kita bisa mendapatkannya segitu. Lalu untuk menemukan menjumlahkan, istilahnya mengetahui jumlah dari future value-nya, keseluruhan future value-nya, kita bisa mengalihkan lagi dengan biaya sewanya itu yaitu $750. Jadi $750 dikali 6,97532. Sehingga untuk keseluruhan future value anuitasnya itu kita bisa mendapatkan $5.231,49. Nah, kita bisa lanjut ke rumus future value anuitas jatuh tempo. Sebenarnya rumusnya itu sama saja dengan anuitas biasa, hanya seperti yang tadi kita sudah bahas juga, dimana kalau anuitas jatuh tempo itu pasti lebih besar satu kali, pendapatannya itu lebih besar satu kali daripada anuitas biasa gitu. Sehingga rumusnya bisa kita tambahkan, istilahnya kita add dengan kali 1 ditambah suku bunga itu. Sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya, hanya ditambahkan ini. Dimana ya seperti yang tadi, R itu merupakan sewa periodiknya yang selalu sama. Terus tuh FVF merupakan faktor nilai depan dari nilai masa depan dari faktor anuitas itu, dan juga N merupakan periode, I merupakan suku bunga. Kita bisa karena pastinya kita bakal bingung nih kalau ngelihat rumusnya doang, jadi kita bakal lanjut ke contoh soalnya. Kayak kita bacakan contoh soalnya, yaitu Reano berencana mengumpulkan 540 juta rupiah untuk uang muka apartemen untuk cicilan 5 tahun dari sekarang. Selama 5 tahun ke depan, Reano memperoleh pengembalian tahunan sebesar 8% ditambah setengah tahun. Berapa banyak yang harus Reano setorkan setiap akhir periode 6 bulan? Nah, ini merupakan contoh dari anuitas jatuh tempo. Kenapa sih bisa dibilang ini merupakan contoh anuitas jatuh tempo? Karena kita bisa melihat dari yang digaris bawahi dari sekarang. Berarti begitu pembayaran dimulai itu sudah dihitung bunganya gitu. Tapi untuk perbedaannya yang tadi, kalau yang tadi kita mencari berapa sih keseluruhan future value-nya, kalau di sini kita sudah diketahui berapa keseluruhan future value-nya, sehingga kita di sini disuruh mencari harga sewanya gitu, berapa yang akan kita bayarkan per setorannya gitu. Ini adalah jawabannya. Kita bisa lihat yang diketahui itu future value-nya itu merupakan yang di atas itu merupakan rumus future value, di mana future value yang diketahui itu adalah 540 juta rupiah. Dengan N adalah 10, periodenya 10. Kenapa sih 10? Karena kan tadi kita bisa lihat untuk jangka waktunya adalah 5 tahun. Tapi pembayarannya dilakukan per periodenya adalah 6 bulan, berarti 1 tahun dibagi 2 gitu kan. Artinya karena dia 5 tahun dikali 2 artinya periodenya ada 10 gitu. Untuk interestnya juga karena tadi disebutkan interest untuk suku bunganya itu ada di 8%, itu dalam setahun, berarti jika setengah tahun ada di 4%. Sehingga kita bisa melihat bisa memasukkannya ke dalam rumus itu. Sehingga jadi itu R FVF atau faktor future value-nya ditambah 1 plus 0,04 gitu, karena ini kita menggunakan anuitas jatuh tempo gitu kan. Bisa dilihat, jadi untuk future value-nya kita udah diketahui yaitu 540 juta rupiah sama dengan R 1 ditambah 0,04, yang 0,04 itu merupakan suku bunganya, pangkat 10 yaitu periodenya min 1 per 0,04 dikali 1,04 yang berasal dari 1 plus I atau suku bunganya, yaitu jadinya 1,04. Nah, untuk faktor future value-nya sebelum dikalikan dengan 1,04 itu kita bisa mendapatkan hasil 12,00611 gitu. Nah, karena kita ini mencari anuitas jatuh tempo, jadi kita harus kalikan lagi dengan 1,04 ini. Sehingga kita bisa mendapatkan future value-nya secara keseluruhan ada di faktor future value-nya secara keseluruhan ada di 12,4863544 gitu. Nah, kita seperti yang kita lihat tadi soalnya, untuk mencari future value secara keseluruhan itu berarti kan rumusnya uang sewa dikali faktor future value. Tapi karena di sini kita yang diketahui adalah future value secara keseluruhan, jadi kita akan mencari berapa sih uang sewanya ini yang kita akan bayarkan setiap periodenya. Nah, untuk R-nya atau uang sewanya kita bisa pindahkan ke sebelah kiri.
Dan untuk future value-nya kita bisa pindahkan ke sebelah kanan sehingga menjadi 540 juta rupiah dibagi 12,4863.544 ini. Dan kita akan mendapatkan hasil di mana uang sewanya ini kita mendapatkan per periodenya kita harus membayar sebesar 43 juta 247.211 rupiah. Ya, itu adalah jumlah yang harus kita bayarkan per periodenya, yaitu selama 6 bulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait anuitas dan present value, yang mana sama halnya dengan future value, di sini terdapat pembahasan terhadap anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Berikut adalah perhitungan present value dari anuitas biasa, yang mana anuitas biasa itu adalah pembayaran yang dilakukan di setiap akhir periode. Dan di sini bisa dilihat ada 4 periode dari tahun 1 sampai tahun 4, yang mana bisa dilihat bahwa di setiap periode itu ada pembayaran sebesar $10. Dan di sini juga ada data bahwa bunganya itu sebesar 5%. Dan di sini bisa dilihat bahwa tahun 1 itu ada pembayaran $10, dan karena tahun 1 itu sudah melewati satu periode, itu untuk present value-nya menjadi hanya $9,52. Begitu pula dengan tahun 2 itu yang sudah melewati 2 periode, maka nilainya juga untuk present value itu menjadi turun lagi sebesar $9,07. Dan begitu seterusnya semakin kecil, yang mana artinya ketika ada pembayaran yang semakin lama, semakin ditunda, itu nilainya juga akan semakin kecil di masa sekarang. Nah, bisa dilihat juga di sini untuk pembayaran ke-1 sampai pembayaran ke-4 untuk present value-nya itu ketika diakumulasikan itu sebesar $35,46, yang mana ini bisa didapatkan dengan rumus berikut. Berikut adalah rumusnya untuk mencari present value untuk anuitas biasa. Di sini ada PV sebagai present value, kemudian ada A yaitu anuitas, kemudian N ada periode, dan I adalah suku bunga. Langsung kita masuk aja ke contoh soalnya. Jadi apabila Andi baru saja memenangkan lotre sebesar 4 juta, Andi mengetahui bahwa Andi akan menerima cek sebesar 200.000 pada akhir setiap tahun selama 20 tahun ke depan. Berapa jumlah sebenarnya yang Andi menangkan dengan asumsi suku bunga sebesar 10%? Di sini dapat didapatkan data ya, bahwa anuitasnya itu sebesar 200.000 yang dibayarkan setiap tahunnya, kemudian untuk periodenya itu total ada 20 tahun, dan untuk suku bunganya itu adalah 10% per tahun. Nah, ini bisa dihitung aja langsung dengan present value faktornya, yaitu dengan rumus berikut ya, tinggal dimasukkan aja untuk suku bunganya 10% itu jadi 0,1 ditambah 1 itu jadi 1,1 pangkat min 20 yaitu periodenya, kemudian dibagi juga dengan suku bunganya itu 10%. Nah, itu menjadi dapat diketahui bahwa present value faktornya itu menjadi sebesar 8,5136. Kemudian tinggal kita cari present value-nya, di mana present value itu sama dengan anuitas dikali present value faktor, yaitu 200.000 dikali 8,5136, yang mana hasilnya untuk present value-nya itu 1.702.712, yang mana artinya bahwa meskipun Andi mendapatkan lotre sebesar 4 juta, tapi karena pembayarannya itu dilakukan secara berkala selama 20 tahun, nilai sebenarnya di masa sekarang itu nilainya menjadi jauh lebih kecil, hanya 1.702.712. Contoh soal berikutnya itu adalah Pak Sofyan ditawarkan seorang temannya untuk membeli sebidang tanah secara tunai dengan harga 70 juta atau membelinya secara kredit dengan membayar uang muka sebesar 20 juta dan menyicil 12 juta setiap tahun selama 5 tahun. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 16% per tahun, tawaran mana yang lebih menguntungkan Pak Sofyan? Di sini dapat diketahui bahwa DP yang dibayarkan ketika melakukan pembayaran kredit itu adalah 20 juta, kemudian anuitasnya itu sebesar 12 juta yang dibayarkan setiap tahunnya, kemudian untuk periodenya itu ada 5 tahun, dan suku bunganya adalah 16% per tahun. Yang mana bisa semua ini langsung dimasukkan aja ke rumusnya, yaitu seperti ini, dan kemudian didapatkan 12 juta dikali 3,274, yang mana menghasilkan present value-nya itu adalah 39.288.000, yang mana bisa akhirnya dilihatlah present value totalnya itu ditambahkan dengan DP-nya juga menjadi 59.288.000. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ketika melakukan pembayaran kredit itu nilai untuk sekarang atau present value-nya itu menjadi hanya 59.288.000, sedangkan kalau melakukan pembayaran tunai itu harus membayar 70 juta. Yang artinya Pak Sofyan itu akan lebih untung jika membayar dengan cara kredit. Nah, selanjutnya ini adalah perhitungan present value dari anuitas jatuh tempo, yang mana anuitas jatuh tempo ini artinya pembayaran itu dilakukan di awal periode. Misalnya di sini, ini tahun 0 itu artinya pembayaran itu dilakukan di masa sekarang atau di awal periode. Sedangkan tahun 1 itu maksudnya akhir tahun 1. Jadi interval tahun 0 ke tahun 1 itu adalah satu periode. Maka dari itu, ketika terdapat pembayaran $10 di tahun 0 itu kan adalah pembayaran untuk yang sekarang dilakukan, maka untuk present value-nya itu masih tetap $10. Kemudian tahun 1 itu sudah melewati satu periode, dari awal periode ke akhir periode atau ke awal
tahun selanjutnya itu menjadi nilainya ada penurunan, yaitu 9,52 dolar. Yang ini konsepnya sama seperti perhitungan anuitas biasa selanjutnya, yang mana ketika diakumulasikan semua present value-nya itu menjadi 37,23 dolar. Yang mana ini juga bisa dicari menggunakan rumus berikut. Rumusnya adalah sama juga, ini adalah PV sama dengan present value, A anuitas, N periode, dan I adalah suku bunga. Bedanya adalah di belakang, itu terdapat perlu dikali dengan 1 ditambah suku bunga. Jadi artinya adalah present value untuk anuitas jatuh tempo itu sama dengan present value untuk anuitas biasa dikali dengan 1 ditambah suku bunga. Berikut contoh soalnya. Berapa jumlah yang dibutuhkan Megan dalam rencana pensiunnya jika ia ingin menerima 3.500.000 di awal setiap bulan selama 24 tahun dan rencana tersebut menghasilkan bunga 6% yang dihitung secara bulanan. Di sini dapat diketahui bahwa Megan ini ingin 3.500.000 per bulan, yaitu maka itu menjadi anuitasnya. Kemudian untuk periodenya itu sebanyak 24 tahun, yang mana artinya 288 bulan. Kemudian juga terdapat data bahwa suku bunganya itu adalah 6% per tahun, maka artinya untuk per bulannya itu adalah sebesar 0,5%. Kemudian tinggal dimasukkan aja ke dalam rumusnya, itu seperti ini. Dan jangan lupa di belakang itu perlu 1 ditambah suku bunga, ya berarti ada perkalian pada 1,005. Kemudian ya akhirnya 3.500.000 ini dikali dengan 153,206 yang hasilnya itu adalah 536.222.197 rupiah. Artinya ketika Megan ingin mendapatkan 3.500.000 per bulan dalam interval 24 tahun, maka jumlah yang dibutuhkan oleh Megan itu adalah 536.222.197 rupiah. Oke, jadi ini merupakan salah satu tabel yang dapat membantu kita untuk mengetahui faktor future value-nya. Seperti yang kita lihat itu ini terkhusus untuk ordinary annuity ya. Jadi yang di atas itu ada 2%, 2,5%, 3%, 4%. Itu merupakan suku bunganya yang akan kita cari dari future value-nya itu. Terus itu yang di sebelah kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu merupakan periodnya. Jadi kita bisa mencocokkannya saja jika misalnya kita mendapatkan soal di mana suku bunganya adalah 3% dan juga periodnya adalah 4, berarti untuk future value faktornya ada di 4,18363. Nah, begitu juga dengan yang present value-nya. Jika misalnya kita disuruh mencari faktor present value-nya dari ordinary annuity, kita bisa menggunakan tabel ini sebagai pembantu kita gitu. Jadi misalnya jika kita disuruh mencari untuk suku bunga 3% dan juga periodenya adalah 6, berarti untuk present value faktornya ada di 5,41719. Begitu, ini merupakan tabel yang dapat mempermudah kita untuk mencari yang annuity due, kita tinggal mengkalikan dengan 1 ditambah suku bunga dari soal yang kita cari. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai konsep time value of money. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai konsep time value of money. Terima kasih atas perhatiannya.